Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mega Prasetya dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudulkan penjualan toko bunga. Baik, langsung ke codingannya saja. Di sini yang pertama, di line pertama ada hashtag include iostream. Apa sih hashtag include iostream itu? Yaitu untuk mengimpor pustaka iostream untuk fungsi input atau output seperti cout dan cin. Lanjut ke line kedua, using namespace std titik koma. Nah, apa sih using namespace std titik koma itu? Yaitu untuk menghilangkan keharusan menulis prefix std. Lanjut aja. Nah, sebelum ke ini int char, kita lewat dulu. Nah, kita isi dulu int, tapi kita lewatin beberapa line. Nah, lanjut aja ke int main buka kurung tutup kurung. Apa sih int main buka kurung tutup kurung itu? Nah, itu fungsi utama program sebagai titik awal eksekusi. Lanjut aja, kita ke buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal itu membentuk blok kode dan menentukan skop variabel atau perintah yang berada di dalamnya. Nah, selain kurung kurawal, buka kurung kurawal, ada juga tutup kurung kurawal. Lanjut aja. Nah, langsung ke perintahnya. Nah, di sini tuh ada cout. Cout itu apa sih? Nah, cout itu karakter output yang fungsinya itu untuk objek mencetak teks atau nilai ke layar menggunakan operator. Nah, operator tuh ini guys yang dinamain operator tuh. Cout sama dengan ndl titik koma. Nah, kan harus diiringi atau menggunakan operator ini ya. Cout operator ini. Nah, untuk biar kita masukin teks apa yang kita keluarin untuk ke layarnya, yaitu dengan cara menempelkan nih kutip 2. Jadi yang keluar tuh cuma ini doang, sama dengannya aja. Sorry, ini doang. Nah, untuk ndl-nya sendiri itu tuh untuk menutup barisan, supaya ketika kita run suatu codingannya, jadi biar lebih rapi aja. Ketika kita merun ini, jadi kalau nggak pakai ndl tuh sweet sunflowers itu bisa di sini, di baris ini, bisa di baris ini. Nah, kalau kita pakai ndl tuh si sweet sunflowers itu sama bakal tetap di sini, sama juga kayak di sininya nih, yang ndl ini sama yang ini. Lanjut aja, kita lewatin satu line biar lebih rapi codingannya. Di sini ada sistem color F0. Apa sih itu tuh? Nah, sistem color F0 itu mengubah warna teks dan latar belakang di layar. Nah, aku ngambilnya F0, yaitu F-nya warna background putih terang, dan untuk 0-nya warna teks hitam. Ini juga wajib untuk memakai titik komanya. Kalian tuh harus memperhatikan titik komanya ya guys di setiap codingannya. Lanjut, kita lewat aja satu baris line. Lanjut di sini. Tadi tuh kan kita tuh udah buat judul, udah buat nama tokonya. Kita langsung ke
welcome-nya. Di sini ada cout, kan cout itu untuk mengoutput, untuk mengeluarkan. Jadi kita tulis aja, selamat datang di toko bunga Sweet Sunflowers. Nih, ini juga sama aja caranya kayak gini. Lanjut, kita lewat lagi satu baris, satu line. Karena kita udah buat judul, udah buat nama toko, terus udah buat selamat datang. Nah, di situ tuh kita ada tawarannya. Kita buat tawarannya, produk apa yang Anda ingin beli. Terus kasih listnya, bunga satuan sama bunga pot. Nah, itu kan output. Jadi langsung aja buatnya kayak tadi. Checkout, produk yang ingin Anda beli, datanya NDL. Checkout, 1 bunga satuan NDL. Terus lanjut checkout 2 bunga pot NDL. Nah, yang bikin beda tuh di bawahnya. Karena ini output semua, output kan mengeluarkan. Nah, di sini tuh biar kita bisa isi codingannya, kita tuh harus pakai ini chain, tapi sebelumnya kita tuh harus buat output dulu. Checkout, silakan isi di sini. Buka kurung 1 sampai 2, tutup kurung, titik 2. Kalian juga wajib untuk memperhatikan selalu untuk titik komanya. Nah, biar kita bisa ngisi, ini tuh kan kita tuh ngisinya tuh angka kan. Nah, kalau angka tuh masuk ke tipe data integer. Nah, integer itu variabelnya angka. Nah, bukan sih, itu tuh integer tuh sama dengan angka. Nah, beda lagi sama kalau char itu kalau nge-input itu huruf. Nah, kita tuh kayak kalau bisa dibilang tuh harus mewadahkan gitu. Nah, di sini tipe datanya kan integer. Nah, kalau untuk variabelnya bebas. Aku pengen di sini tuh jenis beli. Nih, jenis beli. Jadi kita tulis aja int jenis beli. Nih, int jenis beli. Nih, int jenis beli. Nah, lanjut aja. Nah, yang bikin membedakan dengan check-in dan check-out itu tanda ininya guys, panahnya. Tanda panahnya. Atau bisa dibilang itu tanda operatornya. Nih, kalian juga harus lebih memperhatikan kembali tanda operatornya. Kalau chain itu lebih ke chain lebih besar kayak gitu, sedangkan cout tuh lebih kecil kalau biar bisa diingat tuh. Baik. Nah, jangan lupa lagi harus selalu diperhatikan kembali titik komanya. Chain, operator, jenis, underscore beli. Kenapa harus pakai underscore? Soalnya kalau kita cuman gak pakai underscore, kita tuh gak akan bisa baca si belinya ini. Gak akan bisa. Jadi harus pakai underscore. Lanjut. Nah, kita tuh kan udah disuruh disuruh pilih produk apa yang ingin dibeli, 1 atau 2, bunga satuan atau bunga pot. Nah, kita tulis dulu nih yang pertama, 1 bunga satuan. Nah, karena di sini nih banyak nih pilihannya, kita tuh harus pakai cara if else. Nah, if else itu adalah struktur kontrol untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi logika.
if untuk kondisi true dan else untuk kondisi false atau salah. Nah, yang pertama ada if. Kalau untuk yang pertama if ya, buka kurung, jenis beli sama dengan 2, 1. Nah, untuk ininya kita tuh nyamain sama si chain ininya. Nih, nyamain, harus sama. Nah, untuk sama dengan 2-nya itu, kenapa? Supaya biar bisa kita tuh, kalau sama dengannya 2 itu, jadi kebacanya itu sama dengan. Kalau sama dengannya 1, jadi gak kebaca sama dengannya guys. Nah, sama dengan 1. Nah, satunya itu ini. Nah, lanjut. Di bawahnya, kurung kurawal. Di bawahnya lagi. Nah, kita tuh kan ngisi. Ngeklik satu, ngemilih produk bunga satuan. Otomatis kita tuh disuruh ngelihat tulisannya kan, apa aja bunga-bunganya yang bisa dibeli satuan. Nah, yang pertama ada bunga lavender, peony, edelweiss, matahari, tulip, anggrek. Kalian bebas mau isi apa aja. Tapi aku ngisinya ini. Nah, checkout itu kan buat nampilin aja kan, kita buat listnya. Checkout A, bunga lavender, Rp4.000 NDL. Nah, di bawahnya juga sama. Itu nggak harus sampai F, bebas mau berapa aja juga. Caranya juga sama kayak tadi. Nah, lanjut. Nah, di bawahnya itu checkout operator NDL titik koma. Nah, itu fungsinya itu buat biar gak nempel sama si teks ini bawahnya. Jadi ngelewatin satu line. Lanjut, kita lewat lagi di sini. Nah, checkout, pilih jenis bunga yang Anda mau. Nah, kita tuh kan dikasih list ya, list apa aja yang ada di bunga satuan. Nah, kita tuh pilih mau apa aja, pilih dari A sampai F. Nah, di sini tuh kita pakai if else lagi. Jadi ada if else di dalam if else. Nah, kita masukin lagi if, buka kurung, jenis bunga. Nah, sebelum aku ngejelasin ini, aku mau ngejelasin ini dulu. Checkout, pilih jenis bunga yang Anda mau, A sampai F, titik 2, titik koma. Nah, karena kita mau input lagi, mau ngemasukin lagi, kita tuh harus ada chain lagi guys, chain lagi. Nah, kita tuh harus cari variabelnya. Variabelnya itu apa? Nah, aku milih jenis bunga. Karena ini bukan angka, nah, jadi ini masuknya ke dalam tipe data char. Nah, jenis bunga kan, char. Nah, jenis bunga. Itu wajib banget ya, biar kita tuh bisa ngeluarin hasil codingannya, hasil inputannya atau outputnya. Lanjut. Nah, di sini karena kita udah milih contoh A atau apa, kita tuh buat dulu if jenis bunga sama dengan 2, kutip A, kutip atau jenis underscore bunga sama dengan 2, A kecil. Nah, di sini tuh kan jenis bunganya tadi dijelasin ya, harus sama kayak di CN ini. Nah, terus untuk A besar sama A kecil itu supaya nanti kita tahu ketika kita menginput ini, kita tuh bisa milih mau A besar atau A kecil. Nah, lanjut. Di bawahnya, kurung kurawal, enter. Nah,
Cout operator, berapa tangka yang ingin Anda dibeli? Berapa tangka yang ingin dibeli? Nah, tadi itu kan udah milih ceritanya tuh. Contoh, aku milihnya A, yang bunga lavender 4.000. Nah, ketika udah ditanya mau berapa tangka yang ingin dibeli. Nah, karena ini ditanyakan, kita tuh harus nge-input lagi, ngemasukin lagi. Nah, jadi kita tuh perlu cari tipe data, kita tuh harus ngehituin tipe data dan variabelnya. Nah, itu kan variabelnya itu aku buatnya pieces. Nah, yang dimasukin, yang di outputnya itu kan angka kan, jadi dia tuh masuknya tuh ke int, integer, pieces. Ini. Nah, udah kan? Nah, lanjut. Total di bawahnya udah lewat, biar lebih rapi ya, itu. Di bawahnya total sama dengan pieces. Nah, piecesnya itu kan ngambilnya dari situ kan, dari variabel itunya. Nah, harus sama, kalau nggak sama tuh nggak akan bisa. Nggak akan kebaca gitu. Total sama dengan pieces kali 4.000. 4.000 itu harga si bunga yang A. Nah, untuk kalinya itu bukan X ya, tapi bintang. Di bawahnya lagi, cout operator, harga yang harus dibayar adalah total NDL. Nah, untuk ini, kenapa ada total? Karena hasil dari total sama dengan pieces kali 4.000 itu dimasukkan ke sini, ke dalam ini. Nah, ngerti kan? Kalian tuh jangan lupa sama titik komanya, operator yang gitunya. Lanjut ke di bawahnya. Tadi kan udah berapa tangka yang ingin dibeli, kemudian harga yang harus dibayar. Nah, karena udah dibayar, karena udah ada hasil pembayarannya, harga berapa yang berapa rupiah yang harus kita bayar. Nah, sekarang kita tuh harus bayarnya. Nah, di situ only cash ya, aku kasih taunya nih. Cout operator, uang pembayaran only cash. Nah, karena kita nge-input lagi, kita tuh harus cari tipe data dan variabelnya. Untuk variabelnya, aku masukinnya pembayaran. Nah, di sini tuh kan bukan huruf ya, tapi angka. Jadi masuknya ke int, integer. Nah, kita ke atasin lagi. Pembayaran nih. Pembayaran. Oke. Lanjut. Pembayaran. Karena harga yang harus dibayar udah, uang pembayaran udah, lanjut ke kembaliannya. Kita lewat satu baris. Nah, ini tuh sama kayak total, tapi lebih diganti gitu kata-katanya. Kembali sama dengan pembayaran kurang total. Nah, jangan lupa ya, titik komanya. Cout, operator, uang kembalian, operator, kembalian NDL. Nah, itu sama ya, hasil dari pembayaran dikurang total itu kembaliannya hasilnya di sini. Terus kita tuh harus masukin lagi inputnya, C-in-nya. Sama kayak tadi, aku masukinnya kembalian. Nah, karena itu angka kan, bukan huruf. Nah, kita masukinnya ke int lagi. Kembalian.
Nih. Oke. Langsung habis itu kita tutup kurung kurawal. Lanjut. Karena udah beres yang A, kita lanjut ke yang B. Yang B bunga peoni. Jadi kita tuh satu-satu ya. Menghitung atau masukinnya. Ini juga caranya sama, cuman yang bikin beda tuh dari harganya aja yang dibikin beda. Terus variabelnya, ini juga sama variabelnya sama ininya. Namanya ini. Yang pertama tuh kan if aja. Nah, kalau yang kedua tuh else if. Ini sama. Ini juga sama kan. Harus sama ini tuh jenis bunga juga. Nggak boleh diubah. Atau jenis bunga B. Tuh. Check out berapa tangkai yang ingin dibeli. Cin, pieces tuh. Sama juga kan. Nggak boleh beda. Harus sama. Tuh yang beda tuh emang harganya aja, rupiahnya aja, sama ini. Else if sama variabelnya. Untuk yang C sampai F juga sama. Kayak B. Else if-nya masih sama, cuman yang beda tuh variabel sama harganya aja. Nah, udah kan? Kita tuh udah beres di bagian produk yang bunga satuan. Udah ngisi listnya, udah pilih jenis bunga yang ada mau, kemudian udah membuat else if-nya. Kita lanjut ke yang kedua, bunga pot. Ini kan yang di if else di luarnya kan. If else jenis beli satu, itu kan bunga satuan. Nah, kita lanjut ke yang else if. Else if jenis beli 2. Ini tuh yang pot. Di sini juga sama. Kita tuh harus pilih dulu ukurannya. Nah, else if jenis beli sama dengan 2. Nah, pastikan ya harus ada kurung kurawalnya. Buka kurung kurawalnya. Nah, check out. Karena kita udah milih gini, pot. Kita pengen milih tanaman pot. Terus disuruh pilih nih, ingin membeli bunga pot ukuran apa. Nah, check out. Ingin membeli bunga pot ukuran apa. Titik 2, NDL, titik koma. Terus spasiin lewat supaya rapi codingannya. Lanjut ke ukurannya. Kalisnya mau ukuran apa aja. Nih. Ukuran kecil, sedang, besar. 1, 2, 3. Nah. Sama aja itu. Check out. Isinya apa. Terus NDL. Sama ya juga yang 2, 3 juga sama. Nah. Untuk yang ini. Yang pilih ukuran pot tanaman. Nah, itu kan kita tuh ngemasukin kan. Harus nge-input. Nah, sama sih kayak tadi juga. Nah, kita tuh harus mencari tipe data dan variabelnya. Check out. Pilih ukuran pot tanaman 1-3, titik 2, titik koma. Nah, kita tuh nggak boleh pakai NDL. Supaya ngisinya tetap di sini. Nggak di bawah. Biar masih di barisannya. Bukan di bawah gitu. Kan kalau pakai NDL tuh nutup barisannya kan. Lanjut. Nah, kita tuh harus nyari tipe datanya. Nah, tipe data sama variabelnya. Kita tuh kan ngemasukinnya tuh ini kan. 1, 2, 3. Nah, itu tuh angka kan. Jadi masuknya ke integer, ke int.
tipe datanya. Nah, untuk variabelnya aku milihnya ukuran. Jadi int ukuran. Ada enggak? Ada. Nih. Ini teman-teman. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Kita tuh udah kan disuruh pilih ukuran pot tanaman 1 sampai 3. Terus tadi udah C-in-nya. Nah, inget ya, harus selalu ingat itu harus beda operatornya yang C-out sama C-in. Nah, kita udah cari tipe data sama variabelnya, kita lanjut. Kita tutup pakai kurung kurawal. Terus untuk melewatkan barisannya cout ndl. Lanjutkan. Oke, seperti yang tadi aku bilang, di sini tuh ada if else di dalam if else. Nah, kita tuh kan contoh milih ukuran yang pertama. Jadi kita tuh buat lagi if else-nya. Aku pengen pilih ukuran ukuran kecil. Nah, nanti dikasih listnya. Oke. If, nah kita buat dulu if else-nya if ukuran sama dengan 1. Nah, 1 tuh ini. Sini. Nah, habis itu kita buat listnya. Yang ini. Kita buat dulu listnya. Habis itu ndl biar bisa ngelewatin baris lainnya. Karena udah dikasih lisannya, kita tuh disuruh pilih jenis tanaman bunga yang Anda mau, A sampai D ini. Cout, pilih jenis tanaman bunga yang Anda mau, titik 2, titik koma. Nah, kita tuh disuruh input lagi kan. Caranya sama kayak tadi aja, kayak gitu. Cuma emang beda kata-katanya aja. Nah, kita tuh harus cari tipe data sama variabelnya. Nah, sebelumnya kita tuh harus masukin apa ini teh? Angka atau huruf? Huruf kan, jadi masuknya ke dalam char. Jadi aku tuh mau buat, ya, untuk variabelnya, aku pilihnya jenis tanaman. Jadi char jenis tanaman. Nah, dah. Tekan. Caranya sebenarnya sama aja kayak yang tadi, yang bunga satuan. Semuanya sama aja. Cuman emang dari beda bahasanya doang. Oke. Udah kan ceritanya, udah pilih jenis tanaman bunga yang Anda mau. Udah buat cout dan c-in-nya. Kita lanjut ke if else yang di dalamnya. Nah, if jenis underscore tanaman A besar atau jenis tanaman sama dengan A kecil. Sama kayak tadi ya. Caranya. Ditanya dulu berapa pot tanaman bunga yang Anda mau. Tuh, kita tuh nge-input lagi. Karena angka, jadi int. Nah, untuk variabelnya aku mau masukinnya tanaman underscore bunga. Nanti tinggal ke atasin lagi kayak tadi. Sorry, kayak gini. Nah.
Oke. Karena udah tanya berapa pot tanaman bunga yang Anda mau, contoh 3. Nah, udah kita tuh langsung ke total pembayarannya. Kita lanjut, kita lewat dulu lain yang ini, habis itu kesini supaya rapi lagi gitu. Total sama dengan tanaman underscore bunga dikali 15.000. Nah, harganya tuh 15.000. Terus, checkout, harga yang harus dibayar. Titik 2, total NDL. Nah, sama kayak tadi ya yang sudah saya bilang. Nah, total di sini tuh fungsinya untuk memasukkan hasil dari total ini. Total sama dengan tanaman underscore bunga dikali 15.000. Terus lanjut di bawahnya udah ditanya berapa pot, terus harga yang harus dibayar, terus kita masuk ke pembayaran. Checkout, uang pembayaran, aku masukin lagi only cash. Nah, karena input lagi kan, kita tuh harus cari variabel sama tipe datanya. Nah, tipe datanya tuh integer karena masukin angka. Untuk variabelnya aku masukinnya pembayaran biar sama kayak gini. Tinggal ke atasin lagi kayak tadi. Nih, pembayaran. Lanjut. Kita lewatin lainnya satu baris, satu line. Ketika harga yang harus dibayar udah, uang pembayaran udah, sekarang tinggal kembaliannya. Seperti yang tadi, kembalian sama dengan pembayaran kurang total. Titik komanya jangan lupa ya. Checkout, uang kembalian, titik 2, kembalian NDL. Sama kayak tadi, kembalian di sini tuh fungsinya untuk menempatkan atau menyimpan hasil dari kembalian sama dengan pembayaran kurang total. Di kesiniin. Karena harus nge-input lagi, karena harus nge-input lagi, kita tuh harus cari tipe data dan variabelnya. Nah, tipe datanya itu integer karena itu menginput angka. Untuk variabelnya aku masukinnya kembalian. Kita tulis lagi di atas yang tadi yang untuk int atau char. Nah, yang A selesai kan? Langsung kita tutup kurung kurawal. Lanjut yang kedua, yang B. Yang B juga sama kayak yang sebelum-sebelumnya, cuman ngebedain else if-nya untuk variabel yang ini. Tapi untuk tanaman ininya, C-in-nya sama. Cuman harga variabel yang di sini sama ininya. Untuk yang C sampai D semuanya hampir sama, yang bedain cuman variabel sama harganya aja. Nah, lanjut, itu kan yang pertama udah kan, yang ukuran kecil, kita tutup kurungnya. Kita lanjut ke else if, ukuran 2. Yang tadi kan ukuran pertama, sekarang ukuran 2, yang sedang. Kita spill lagi, kita spill listnya dulu, buat dulu ceritanya. Kita chat NDL, terus pilih jenis tanaman bunga yang Anda mau, A sampai D. Sebenarnya sama kayak tadi aja sih. Tinggal salin-salinin, terus emang beda-bedain aja kata-katanya. Tuh, jenis tanaman bunga yang Anda mau. Kita cari dulu cinnya. Tapi karena udah, kita tuh gak perlu lagi, cuman salin aja yang
di bagian if else yang A yang tadi. Sama semuanya. Harus sama, kalau beda tuh gak akan kebaca. Jadi error jadinya. Jadi kayak gak bisa di run. Semuanya sama. Disalin gitu, lanjut. Kita tutup, kemudian untuk yang di if else yang pertama, yang di luar, paling luar, kita ketik di bawahnya itu else. Terus buka kurung kurawal, terus di enter, cout, maaf pilihan Anda tidak valid atau salah. Nah, jadi kalau kita disuruh pilih 1 atau 2, kita malah ngisinya 3 atau 4, jadi bakal keluarnya nih, maaf pilihan Anda salah atau tidak valid. Itu tutup kurung. Selanjutnya di bawahnya, sebenarnya kebanyakan, cuman gak apa-apa, gak akan berpengaruh juga. Nah, supaya menutup sistem layarnya, kita tuh harus, atau sistem operasinya, kita tuh harus ketik atau memasukkan sistem pause ratun 0. Terus jangan lupa tutup kurung kurawal lagi. Sebenarnya sama aja hasilnya, apa caranya. Yang membedakan hanya nama-namanya untuk variabel, nama-nama variabelnya. Itu saja paling. Untuk codingannya seperti ini. Bisa dilihat dari atas sampai bawah. Habis itu ketika kita sudah menyelesaikan codingannya, kita langsung ketik fn 11 atau bebas. Pokoknya run aja. Nah, hey, Sweet Sunflowers tuh nama itunya tokonya kan. Selamat datang di toko bunga Sweet Sunflowers. Produk yang ingin Anda beli, yang pertama ada bunga satuan, yang kedua ada bunga pot. Nah, di situ kita tuh harus pilih mau yang mana. Contoh ya, aku pilih nomor 1. Contoh aku pilih nomor 1 kan. Nomor 1. Enter aja. Nah, di situ tuh kita disuruh pilih bunga lavender, peony, edelweiss, matahari, tulip, dan anggrek. Nah, contoh aku tuh mau pilih matahari. Berarti kita tuh harus ketik D. Berapa angka yang ingin dibeli? Aku pengennya beli 5. Harga yang harus dibayar adalah 75.000. Nah, kita tuh harus bayar dulu uangnya berapa. Kita tuh contoh 100.000. Nah, uang kembaliannya 25.000. Nah, itu contoh dari contoh dari nomor 1 yang bunga satuan. Kita lanjut ke yang kedua. Oke, kita ini ke contoh yang
Nomor 2 yang bunga pot. Aku pengen yang pot, aku tuh pengen beli yang ukuran sedang. Nah, disitu disuruh pilih bunga kemuning, geranium, alamanda, rainly. Aku tuh pengen yang alamanda, yang C. Nah, berapa pot tanaman yang Anda mau? Aku tuh pengen belinya 6. Harga yang harus Anda bayar 150.000. Nah, uang aku 200.000. Nah, kembaliannya 50.000. Nah, itu sih hasilnya, guys. Semoga si codingannya yang aku buat tuh bisa bermanfaat buat kalian, bisa dapat dipahami, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.